Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mustafa Nugroho Hadi dengan NIM 191070 dari kelas B, kelas psikologi B, mata kuliah kode etik. Nah, di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan mengenai semua materi yang saya dapatkan dari pertemuan 1 hingga pertemuan 7, dimana untuk melengkapi tugas UTS saya. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai etika. Etika itu apa sih? Etika itu biasa disebut juga dengan norma ataupun kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat atau seseorang dalam masyarakat itu, ataupun juga kebiasaan dari golongan tertentu. Kemudian juga etika itu menyangkut apakah sesuatu itu baik atau buruk dilakukan oleh seseorang atau masyarakat atau golongan tertentu. Nah, pola ini tuh berlaku untuk perseorangan maupun masyarakat tadi. Contohnya itu seperti apa sih? Itu contohnya seperti, contoh kecilnya adalah ketika kita meminjam barang milik teman, kita harus mengembalikan walaupun teman kita itu tidak ingat apakah dia itu meminjamkan barangnya kepada kita. Kemudian tidak mencuri, tidak berbohong itu juga salah satu contoh etika. Kemudian ada juga yang namanya etiket. Etiket itu adalah cara melakukan sesuatu dengan tepat, seperti cara makan dan minum dengan tepat, kemudian juga cara berbicara dengan baik dan benar, seperti itu. Terus juga ada juga yang namanya etiket terhadap diri sendiri. Itu seperti sabar, menjadi orang yang pemaaf, kemudian amanah, tanggung jawab, dan juga tidak malas. Kemudian untuk individu sendiri itu contohnya adalah yang pertama itu memperbaiki diri sendiri ataupun memperbaiki kekurangan yang ada pada diri kita. Kemudian yang kedua itu menambah modal diri ataupun mengupgrade diri ataupun self upgrading. Yang ketiga adalah mementingkan kepentingan klien daripada mementingkan kepentingan pribadi. Selanjutnya juga menegakkan profesionalisme Islam, yaitu ikhlas, kompeten, tertib, sungguh-sungguh, dan yang paling penting adalah jujur. Kemudian ada juga itu individu ke individu. Etika konseling yang pertama adalah konselor berusaha menjadi cermin atau suri tauladan yang baik bagi klien. Jadi kita sebagai konselor itu harus menjadi contoh yang baik bagi klien, karena bagaimanapun juga klien itu bisa jadi mencontoh apa yang telah kita lakukan. Makanya kita harus mencerminkan hal-hal yang baik kepada klien kita. Kemudian juga mempunyai kemampuan bersimpati dan berempati yang tinggi. Sebagai orang yang belajar psikologi, emang kita itu harus ditanamkan rasa simpati dan juga empati yang tinggi, karena dengan itu kita dapat memahami perasaan klien kita dapat memposisikan diri sebagai klien kita, dan juga memberikan solusi yang tepat bagi klien kita. Kemudian konseling sebagai awal dari keinginan bertobat yang melegakan. Bisa dibilang juga kita itu harus berusaha membuat klien kita itu menjadi pribadi yang lebih baik tanpa adanya paksaan gitu loh. Jadi kalian tuh bisa lega karena benar-benar dorongan dari diri kalian sendiri untuk menjadi yang lebih baik tanpa adanya paksaan, seperti itu. Kemudian juga keberhasilan konseling sebagai sesuatu yang baru. Jadi sebisa mungkin konseling yang kita lakukan tuh harus berhasil untuk menjadi hal yang baru ataupun membuka lembaran baru bagi klien kita. Kemudian juga menepati janji, karena sebagai seseorang yang baik itu kita harus menepati janji, karena itu juga adalah sebuah etika. Kemudian juga memiliki aliran yang positif supaya setiap hal yang kita lakukan itu bisa berjalan dengan baik. Kemudian di masyarakat itu yang pertama itu survei lokasi didampingi oleh perwakilan dari kampus supaya lebih terkesan terstruktur seperti itu. Kemudian juga izin memasuki wilayah ke perangkat desa memakai surat, karena apapun yang berkaitan dengan koordinasi desa itu memang harus menggunakan surat, karena itu pun juga penting dan juga itu benar-benar sangat gimana ya, bisa dibilang karena itu tanggung jawabnya besar, jadi kita memang harus menggunakan surat. Kemudian juga mengikuti tata tertib di masyarakat, karena kita di situ ibaratnya orang baru yang harus memang menaati tata tertib masyarakat, seperti itu. Kemudian juga menjaga nama baik institusi. Sebisa mungkin kita tidak merusak ataupun juga bertingkah yang tidak sopan, karena masyarakat tuh bisa jadi juga mengecap nama instansi yang kita bawa ke situ. Kalau kita bertingkah buruk, nama instansi kita pun juga bisa jadi buruk, seperti itu.
Kemudian menjaga sikap yang tadi karena juga bisa saja berkaitan dengan institusi. Kemudian juga libatkan perangkat desa apabila muncul permasalahan dan membuat keputusan, karena bagaimanapun juga desa itu tuh ada pemimpinnya, dan pemimpinnya itu ya kepala desa itu. Kemudian juga mengajak amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, untuk company itu yang pertama kita mengucapkan salam. Kalau Islam ya assalamualaikum atau selamat pagi dan lain sebagainya. Kemudian juga ketika kita memperkenalkan diri itu kita berdiri supaya semua audiens yang ada di situ tuh fokus terhadap kita. Kemudian juga tegas, lalu menghormati meja kerja orang lain, tepat waktu itu yang paling penting. Kemudian juga setelah kita melakukan sesuatu hal kita mengucapkan terima kasih. Kalau kita mau meminta tolong kita bilang tolong. Kemudian jadi profesional yang positif. Kemudian juga harus memiliki inisiatif, bersosialisasi yang tinggi, kemudian bersikap baik dan juga sabar. Seperti itu. Kita membahas tentang dosen-dosen yang ada di UIN. Dosen yang menyandang gelar psikolog itu ada 3, yaitu Ibu Lisnawati SPSI MPSI psikolog, kemudian Ibu Merina NSPSI MPSI psikolog, dan juga yang terakhir Bapak Ferry Judianto SPSI MPSI psikolog. Kemudian untuk dosen ilmuwan itu juga ada 3 di sini, yaitu Ibu Dr. Erika Stiani KSPSI MSI, Ibu Ismatul Izah STHI MA, dan juga Ibu Sabikoto Husna MSc. Nah, di sini juga kita membahas tentang SIPP, di mana teman-teman mungkin sudah tahu dan sudah pasti tahu ya, karena di PPT juga sudah ada. Kemudian ada kata tanda anggota HIMSI atau Himpunan Psikologi Indonesia, di mana di sini memang pengurus HIMSI itu harus memiliki kartu ini dan semua anggota HIMSI. Kemudian juga adanya SSP, lalu ada di bab 4 itu ada contoh informed consent, di mana teman-teman sudah bisa melihat bukti fisiknya. Di situ dijelaskan mengenai program pendidikan magister profesi psikologi yang disandang oleh para psikolog. Kemudian juga di bab 5 itu ada kerahasiaan rekam psikologis atau HPP, di mana itu bertujuan untuk menjaga kerahasiaan identitas klien itu dengan cara menggunakan inisial atau nama samaran pada klien kita. Jadi semisal klien kita itu bernama Mustafa Nuradi, itu mungkin bisa dengan MNH ataupun dengan nama samaran lain. Kemudian juga diurutkan sesuai abjad agar mudah dicari datanya ketika kita mencari. Kemudian juga menggunakan bahasa yang mudah dipahami supaya informasi itu bisa tersampaikan dengan baik dan tidak membuat bingung, seperti itu. Nah, selanjutnya di bab 6 itu ada pengiklanan dan juga pernyataan publik. Kita dapat mengiklankan layanan ini tuh dengan cara brosur atau CV ataupun juga seminar. Dan juga karena teknologi sekarang semakin maju, kita bisa menggunakan Instagram, Facebook, ataupun Twitter atau media massa lainnya, media sosial lainnya. Nah, psikolog dan ilmuwan psikologi itu tidak boleh menipu mengenai gelarnya, kemudian juga pengalaman praktiknya, dan juga izin mengenai praktik yang ia lakukan ini, karena kalau itu tuh ilegal itu sangat berbahaya sekali dan mungkin saja bisa merugikan bagi orang lain, seperti itu, termasuk pada klien dan juga orang lain, dan juga nama HIMSI, seperti itu. Kemudian juga tidak memberikan kompensasi pada karyawan pers sebagai imbalan untuk publikasi pernyataan dalam berita. Dan juga psikolog dan ilmuwan dalam menjelaskan kemampuan itu harus jujur dan tidak berlebihan. Jadi ketika kita tuh mungkin kesusahan, ya kita jangan ngawur, kita nggak boleh melewati batas kemampuan kita dalam hal ini, karena itu bisa saja membahayakan gitu loh. Jadi kayak kita tuh harus apa adanya dalam menangani sebuah kasus atau yang lainnya, seperti itu, supaya tidak menyesatkan. Kemudian yang di bab 7 itu biaya layanan. Nah, biaya dan layanan itu memperhatikan kompetensi psikolog. Semakin tinggi kompetensinya, semakin tinggi pendidikannya, itu biayanya itu semakin mahal bisa jadi, seperti itu.
Kemudian juga berdasarkan layanan yang diberikan, jam terbangnya, atau semisal layanannya itu agak sedikit kompleks seperti itu, bisa jadi juga biayanya itu juga lebih tinggi dari yang biasanya. Kemudian juga dapat menerima benda atau imbalan non uang dari pengguna layanan psikologi. Pada waktu itu ada dosen yang pernah menanyakan kepada mahasiswanya seperti ini, kalau kalian memilih untuk di Jawa ataupun di luar Jawa dengan imbalan jagung ataupun seekor ayam, kalian milih yang mana? Nah, jadi di situ itu secara tidak langsung menjelaskan bahwasanya kita sebagai ahli psikologis itu tidak masalah kalau klien itu memberikan non uang seperti itu loh. Bisa juga dengan hal lain yang mungkin nilainya itu setara tapi dengan benda yang berbeda seperti itu. Kemudian di bab 8 itu ada pelatihan. Itu menyusun pelatihan berdasarkan teori, berorientasi pada kesejahteraan peserta, dan juga diperlukan informed consent yang tadi sudah dijelaskan. Nah, di tahap pelatihan itu atau tahap training itu tuh yang pertama training need analysis. Jadi kita menganalisis dari training tersebut, membagi training tersebut. Kemudian juga tujuan training itu untuk apa, diadakan training itu untuk apa, seperti itu. Kemudian juga pelaksanaan training, jadi training sudah dilaksanakan atau akan segera dilaksanakan. Nah, setelah training dilaksanakan itu ada evaluasi training. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.